Hai semua, ketemu lagi sama saya Legoy. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas yang lebih serius dikit nih. Kemarin kan kita udah ngeparodiin launching Vivo ya. Itu buat lucu-lucuan aja lah ya video pertama kita. Kali ini kita akan ngebahas video yang lebih serius. Kita ngebahas tentang TWS. Oke, sebelum kita ngebahas tentang TWS, gue mau ngasih tau dulu nih buat kalian, please nontonnya di rumah aja ya, jangan mana-mana. Dan please juga cuci tangan yang bersih dan keep healthy. Dan buat kamu yang masih perlu harus keluar karena hal-hal penting lain baginya, please banget jaga kesehatan kamu, pakai masker atau kalau perlu pakai hand sanitizer terus-terusan, gak apa-apa, yang penting kamu sehat karena kita semua sayang kamu. Betul sekali. Oke, dan kali ini gue nggak sendiri aja, gue akan ngebahas tentang TWS. Ada gue Habibi dan ada juga Majid juga di sini. Oke, kita megang TWS masing-masing ya. Jadi kalau TWS gue ini yang gue pegang adalah Viata Airboom Prime Second Generation. Kalau Habibi pegang apa? Gue pakai Airboom Phantom design by Viata. Kalau gua pakai Xiaomi AirDots yang basic. Oke, nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke spesifikasi. Oke, kita dulu kali ya. Oke. Oke, gue Tuan rumah dulu. Oke. Piu. Oke, gue dulu. Viata Airboom Prime Second Generation, key feature-nya adalah Bluetooth 5.0. Ya, 5.0. Jadi dia no delay buat video dan audio harusnya. Terus ada IPX4, jadi anti keringat, Sweatproof. ya, sweatproof. Terus juga dia baterainya diklaim sampai 16 jam. Wow. Lama banget. Sama suara yang lebih boom, suara bassnya, tapi sayangnya masih pakai micro USB ngecasnya. Oke, kalau dari Majid? Nah, kalau gua di sini pakai Xiaomi AirDots yang basic. Nah, justru dan pastinya di sini juga punya fitur-fitur kunci ya tentunya. Yang pertama dia punya Bluetooth 5.0, hampir mirip sama punyanya si Ligui. Nah, yang kedua ini dia masih pakai click control, belum touch control gitu kan. Dan yang ketiga dia ini mempunyai charging case yang sangat lumayan besar ya, sekitar 500 mAh. Mantep tuh. Iya. Nah, karena baterai yang besar itu, jadi Xiaomi berani mengklaim ini bisa bertahan sampai 12 jam pemakaian. Dengerin lagu tuh sampai budek. Iya, bisa. Terus yang terakhir itu juga gue juga hampir sama nih kayak punyanya si Ali, ini masih pakai micro USB. That's bummer. Oke, kalau lu Bib gimana Bib? Gue pakai Airboom Phantom ya, yang udah gue telah disebutin. Yang pertama spek utamanya itu ada Bluetooth 5.1, beda dari yang punya Ligui sama Majid. Jadi lebih tinggi lah ya suaranya. Sedikit. Terus ada touch control, dia touch controlnya itu ada 12 varian, termasuk Google Assistant dan juga Siri. Oke. Terus Banyak kan daripada gua. itu Gua dia. cuma 9. Ada ultra low latency, yaitu minim delay, hampir no delay. Oke. Terus support IPX5. Jadi lo yang suka hujan-hujanan sambil denger lagu ini oke lah. Emang yakin banget tuh bisa splash proof kayak gitu? Oh bisa gue udah nyoba kok bener. Oke. Kita ceritain nanti. Ya, kita Oke, nanti lah ya. Oke. Dulu yang terakhir ada ini udah support USB Type C ya. Oh, enak nih casnya dong ya. Iya dong. Oke, berarti karena kita sekarang udah pakai Type C juga buat sekalian ya. Nah, sekarang gue mau masuk tentang user experience-nya, pengalaman sehari-hari kayak gimana. Oke. Dimulai dari waktu dulu kita kapan belinya, nah, terus kita akan ngomong tentang suaranya kayak gimana, ketiga nyaman apa enggak, terakhir baterai. Tapi baterai sama kenyamanan nyambung lah ya. Oke, gue dulu deh mulai deh. Oke, lo dulu deh. Gue beli Viata Airboom ini yang seri Prime itu bulan November. 4 bulanan lumayan lah lama ya. sih. 4 bulanan lah ya. Ya sekitar 4 bulan setengah mungkin. Sekitar segitu. Nah, suaranya yang tadi gue bilang boom beneran boom. Tapi bass doang bre. Ya bass doang. Dan vokalnya itu sayangnya nggak tahu kemana, kondangan mungkin kali ya, tenggelam kali ya. Tapi ini bukannya apa bercanda sih, maksudnya nggak hilang banget. Ada cuman ada di bawah ya
ya di bawah intinya mah gitu Rata-rata lah, di bawah Ah, rata-rata. Kalau temen kalian punya Airboom ini bisa dicoba dan kalian bisa cek kenapa kita bilang seperti itu. Oke. Dan yang gue bilang tadi adalah apa sih tadi? Nyamanannya. Kenyamanan suara Suara, udah. yang Oke, udah, kenyamanan sama baterai. Nyaman, gue bilang kurang. Kenapa? Ini gede banget. Kalau misalnya kita banding, nanti kita kasih foto buat pembandingan antara earbud yang lain lebih kecil, yang ini gede. Itu jadi kurang nyaman dan baterainya sayangnya dia nggak sesuai apa yang dijanjikan oleh dari pihak Viata. Jadi pihak Viata bilang 16 jam dan ternyata nggak sepenuhnya sih. Ini nggak jauh-jauh banget juga ya waktu awal beli. Oke deh, gue bakal pindah sekarang ke Majid. Oke, jadi gue ini kan pakai yang AirDots yang seri basic ya. Iya, yang basic. Nah, kalau basic ini ya tentu saja ya basic juga dong. Nah, jadi Fiturnya ya. fiturnya basic juga. Jadi kita mulai dari awal gue beli itu dari Januari akhir. Januari akhir. Jadi kalau misalnya video ini upload di bulan April, jadi udah sekitar 3 bulanan. 3 bulanan nih gue udah punya ini. Nah, selama 3 bulan itu tentu aja gue udah banyak melalui banyak hal ya dengan TWS Banyak ini. hal. Iya, banyak hal Kayak sekali kan. hubungan gitu ya, pasang surut. Iya gitu kan. Oke. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri selama 3 bulan pemakaian ya gue puas sih, karena menurut gue bass dan treble-nya ini balance gitu. Oh, iya. Balance, jadi ya standar-standar aja gitu kan. Apalagi untuk orang-orang amatir gitu dalam masalah suara gitu, sound gitu kan. Peraudioan. Peraudioan gitu kan. Oke. Nyamanan Terus gimana? kalau nyaman, ini bisa dibilang ini TWS yang nyaman untuk gue gitu kan. Karena emang dari eartipsnya sendiri tuh udah apa ya? Ngefit ya? Ngefit banget di kuping gue sendiri. Nah, walaupun ini kontur kuping kalian berbeda sama gue, Xiaomi juga nyediain AirTips tambahan gitu, ada yang kecil, ada yang XL. Ada 3 kan ya kalau nggak salah ya? Ada 3. Banyak. Gue ini pakai yang Ya, medium. lumayan lah ya. Gue pakai yang medium kali ini. Terus Oke. untuk ketahanan baterainya kan Nah, tadi itu dia tuh, itu gue udah penting bilang banget. kan ya tadi di awal, ini udah bisa mencapai 12 jam gitu kan. 12 jam. Itu sesuai gak apa sama somongannya si ini? Kalau Xiaomi? kata Xiaomi kan 12 jam ya, bisa dicek sendiri di websitenya. Kalau dari gue sih, iya ini bener-bener awet banget baterainya. Awet, ya. Kalau untuk pemakaian gue sendiri, karena gue cuman cuman untuk dengerin lagu, terus sama nonton video dan itu jangka waktunya juga jarang-jarang. Gue bisa ngecas si charging case-nya ini 3 hari sekali. 3 hari sekali. 3 Lumayan hari itu, sekali. awet ya? Awet, Awet juga lumayan tuh. awet gitu kan. Udah sih, itu aja sih mungkin Oke. dari gue. Habibi gimana Bib? Oke, kalau gue kan pakai Airboom Phantom. User experience gue yang pertama, gue beli ini di awal Februari. Karena sekarang udah awal April, udah 2 bulan lah ya. 2 bulan lebih 2 dikit. bulan gue pakai ini. Dia 2 bulan lah. Berarti gue di antara kalian gue Paling pengguna muda baru nih. ya. Tapi sebelumnya gue pakai TWS yang lama kok ada. Selanjutnya ada suara ya. Suara itu menurut gue di Airboom Phantom ini OP lah. Kalau menurut P-nya gimana nih maksud lo? Eh, Overpower apa gimana? lu bilang tadi kan kalau yang punya lu itu vokalnya kependem gara-gara bassnya terlalu gede. Jadi Kalau kayak gua jomplang. ini pas gitu, bukan cuma sekedar balance atau seimbang, pas gitu. Di Kayak kuping juga enak. Ketika vokal itu keluar, bassnya juga ngiringin gitu. Oh, jadi balance ya. Bisa balance juga. Oke. Terus Itu kurang lebih sama punya Majid. kurang lebih sama Mang Majid, Oke, cuma berarti lebih balance. enak aja sih suaranya kalau di Teratur ya. Airboom Phantom ini. Iya. Di upgrade sedikit ya. Iya, Lebih udah upgrade. sedikit. Oke. Terus baterai gimana baterai? Baterai di case-nya ini baterainya 500 mAh dan per earbuds-nya itu 50 mAh. Dan di case-nya sendiri kalian bisa lihat ada indikator baterainya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot Sombong, ngecek. Iya, serius gua ngomong. Tapi beneran seringnya kan kita baru bisa ngecek apa kapasitas baterai per earbudnya itu kalau kita konekin sama HP kan. Oke, betul. Dan itu juga seringnya nggak nggak real time. Nggak real time. 100, 80, 60 habis. Gue Sering dewasa gitu kan. itu. Tahu lalu ini hilang baterainya. Oke, itu untuk masalah baterai di Airboom Phantom. Terus masalah kenyamanan. Nah, kenyamanannya gimana tuh? Ini tergantung sama eartips yang dipakai di earbuds-nya sih kata gua. Kalau pas di kuping lu itu fit banget. Bahkan
lu pakai olahraga lari-larian gitu nggak bakal Nggak jatuh, jatuh. Iya, nggak bakal jatuh. berarti fit, secure ya. fit skill. Aman, oke. Ya, itu Mantap aja. deh. Nah, Yuk. sekarang gue bakal pindah ke dalam hal yang lebih aneh, yaitu adalah pengalaman awkward. Oke, karena gue yakin bukan gue doang yang punya pengalaman aneh-aneh sama Gue ginian juga punya ya. tuh, gue juga punya. Banyak. Maisha juga punya. Oke, dan pengalaman aneh ini mungkin gue akan mulai dari gue dulu ya. Dia lah, lu dulu dong. Oke, ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus apa jelek dulu nih? Yang Bagus dulu. Oke, bagus dulu dari sisi bassnya. Bassnya yang sangat boom itu cocok buat yang denger lagu bass, Lagu yang bass. full bass atau hard bass segala macam lah. Ya itu emang bagus. Tapi gue mau ngomongin masalah di dalam video gitu. Jadi di video kalau lu nonton, kita nonton apa namanya? Film perang atau film drama yang Iya. kayak ada ambience soundsnya gitu, Iya. yang kayak kecil. Tapi kalau di sini enggak, ini jadi kayak lebih dalam. Dalam deep ya, deep banget. Lebih deep, lebih enak. Gue terakhir nonton 1917 itu wah, perang-perangan tuh kan. ya perang-perangan tapi drama mainnya gitu ya. Itu drama tapi itu keren gitu. Dan jeleknya kalau misalnya gue lagi denger apa ya, lagu-lagu apa Yang akustik mellow. yang mellow dan nggak ada bass sama sekali, nah itu capek banget karena kita harus ngatur equalizernya setiap lagu kayak gitu. Jadi lu ngakalinnya Iya. itu pakai equalizer gitu ya. Karena Oke. kita nggak bisa, ya itulah ya, Iya, itu benar. maksud gue lah. Nah, jadi gue harus atur equalizernya, gue naikin treble-nya biar suara orangnya tuh muncul gitu, Muncul, iya. vokalnya muncul. Kalau nggak itu nggak bakal bisa, Iya, gitu kan. Sama satu lagi, setelah pemakaian 4 bulan, kelihatan bahwa kualitas baterai menurun sangat jauh dari 2,5 jam per earbud sekarang cuma 1,5 jam. Wow. Itu mungkin karena pemakaian gua yang beberapa kali jatuh, Bisa jalan jadi, gitu, bisa bisa jadi. jalan. Tapi kalau lu punya pengalaman yang beda lagi kali ya. Iya, pasti. Oke, gue bakal pindah ke Majid. Silakan Jid. Majid gimana? Oke, jadi gue tuh nggak punya pengalaman buruk atau baik di sini. Jadi gue bakal share pengalaman aneh selama gue pakai di TWS aja gitu kan. Oke. Jadi gue punya beberapa cerita. Yang pertama itu, kalau misalnya yang pertama, jadi gue sering pakai TWS ini pas sudah mau tidur. Nah, jadi pas sudah mau tidur gue pakai. Masuk mimpi. Masuk mimpi ya kali. Iya. Udah punya. Terus Oke. ketiduran tuh, ketiduran pakai dengerin lagu segala macem kan. Terus pas pagi-pagi tiba-tiba nggak ada di kuping gua, ngilang. Masuk kali. Nggak tahu Makan hilang. ya? Jadi gimana tuh? Hilang tuh, ya udah. Terus gua bangun lah, gua cari-cari ini ya. Untungnya musik yang ada di HP gua tuh masih ngeplay. Masih Masih ngeplay. ngeplay. Jadi nyarinya gampang, tinggal gedein volume dari HP-nya aja. Jadi ada suara bisik gitu, itulah. Jadi langsung ketemu gitu Tapi kan. kalau dari gue denger dulu, berarti tuh baterainya selama lu tidur nyala terus dong? Nyala terus. Dan itu nonstop, nggak berhenti. Buset juga itu. Makanya kan gue percaya dari Xiaomi 12 jam, gue percaya sih. Oke, mantap. Terus cerita yang kedua, kalau yang kedua Apa tuh? gue tuh sering banget nih kalau misalnya lagi nongkrong di luar bareng teman-teman atau di rumah sama keluarga gitu kan, sering ini nggak nyaut gitu. Gue dipanggil tapi gue nggak nyaut. Oh, Karena betul ya? karena mereka nggak tahu kalau gue lagi pakai TWS. Karena ini emang bentuknya kecil banget cuy. Kecil. Banget, makanya orang-orang nggak ngira kalau gue lagi pakai TWS gitu kan. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, jadi gue tuh punya keanehan sendiri di dalam TWS ini. Ada lagi. Ada Apa kita? miskomnya nih antara di website dengan produk yang ada di pasaran. Oh, gitu. untuk spesifikasinya ya? Iya, speknya. Apa Jadi- nih yang miskom nih? Nah, Miskom jadi apa kalau- misinfo? Misinfo. Misinfo jatuhnya ya. Jadi di belakang si TWS Xiaomi yang basic ini Heeh. ditulis itu sekitar 500 mAh tadi charging case-nya kan. Charging case-nya 5 sama. Dan per earbuds ada 100 mAh. 100 mAh. Jadi Per 50. iya 50-50. Jadi kan Oh, 50-50. ya, oke. Kiri kanan 50 kan. Nah, terus sedangkan di websitenya Xiaomi websitenya Xiaomi itu ditulis sekitar 300 mAh aja. 300 mAh aja. Oh, 200 ah, mana itu? info ya. Nggak tahu. Ada yang minjem, Bre. Terus Oke. per earbudsnya cuma ada 40 mAh. Oh, gitu. mungkin tipe kali mesinnya. Iya, kali ya, mungkin ya gitu ya. Tapi either way, kalau yang lu pakai awet
luar ekspektasi dong, dan itu Iya, malah bagus dong. bagus dong. Kalau Berarti misalnya Untung ya. iya untung gua untung cuan Iya, tetep cuan. Oke. Oke deh, gue bakal pindah nih. Habibie gimana? Oke, pengalaman upward gue ada minus, ada plusnya juga. Yang pertama, gue pernah ngejatuhin salah satu earbuds TWS ini ke dalam got. Mantep. Buset, Dalam gimana got, ceritanya cuy. itu? Jadi gini, gue kan suka pakai TWS. Oke. Naik motor gitu. Pas nyampe rumah, helm yang gue pakai tuh nggak yang biasanya, ini helm adek gue. Kecilan. Itu kecilan. Pas gue buka, yang kanan jatuh, cuma yang kiri enggak sih, masih fit banget gitu. Untungnya tuh ya. Untungnya, yang kanan jatuh, gelinding masuk ke got gitu. Ya, Ya, Parah, cuy. Ya akhirnya gue ngeliatin dulu kan, karena memang earbuds warna hitam, gue nyari-nyari Lu dulu bingung dong. apa gimana? Kok Kenapa? diem dulu apa kenapa nggak langsung diselamatin? Ya enak cuy, kotor itu kalau nggak pas kan kita salah pegang ntar. Ya udah oke cukup. Itu udah terlalu dirty gitu. Cukup. Ya akhirnya kan gue ambil tuh, Nah, ketemu udah tuh ya. ketemu gue ambil, gue cuci, terus gue keringin nih. Pakai rinso. Enggak, gue keringin, habis itu gue ganti earbudnya dong, apa karetnya tuh eartipsnya gue eartipsnya. ganti. Yang baru dong pasti. Terus gue dengerin sih masih enak sih, masih enak. Masih enak. Tapi Gak ada minusnya sama sekali tuh. Ada sih minusnya di Ada. mikrofonnya. Kenapa Agak mikronya? kurang performa. Lu tahu sendiri kan, lu main PUBG sama gua. Oh itu yang kemarin lu ya, yang pas Iya. gua ini Habibie kok ngomong bisik-bisik. Itu dia Ini orang main makanya. kan apa musuhan apa gimana gitu. Jadi yang kiri masih bagus, yang kanan udah nggak sinkron gitu. Oh, pantesan seorang mau diem-diem Itu dia. apa? Terus apa ya? Ada lagi misinfonya di charging case-nya kan, sama di spesifikasi di box waktu gua beli itu udah support Qualcomm aptX HD ya. Cuma yang gua rasain yang bisa dipakai ternyata di HP gua di Xiaomi Black Shark generasi pertama ini udah support aptX HD, cuma ternyata bisanya cuma di aptX doang gitu. Jadi Mana HD-nya tuh HD? nggak tahu kemana gitu. HD-nya kemana? Ada pilihan aptX HD-nya, gue paksain, tapi tetap suaranya kayak persis di aptX biasa. Tapi fiturnya nyala, Fiturnya nyala, kualitasnya nggak berubah. kualitasnya nggak berubah. Nah. Seharusnya kan berubah dong kalau udah HD ya, Iya. kan, mana-mana gitu. Dan lu juga udah coba beberapa media lain itu, misalnya lu tadi di audio, lu di video itu nggak ada perubahan tuh? Nggak ada perubahan. Oke. Nah, dan tapi ternyata gue make sure ke review-review toko pembelian gue di Tokopedia. Itu review-reviewnya memang gitu sih, memang ternyata aptX doang gitu. Oh, berarti bukan lu doang nih ya, Nah, semuanya ya. banyak. Itu misinfonya sih kalau gue. Ya sayang juga sih ya udah kayak gitu deh. Iya. Oke deh, gue bakal langsung ke konklusi aja lah ya. Konklusinya adalah kita akan nyebutin harga dan skornya berapa, terus recommended apa enggak nih. Oh iya, harga. Oke, ternyata belum nyebut harga kan ya. Dari Dan dulu ya. dan kelihatan lah ya, ada yang basic, ada yang merek kayak gua, dan ada juga yang kayak Habibie yang tiba-tiba ada fitur aptX. Oh iya. Bisa kira-kira harga berapa? Tebak-tebakan dulu, gue hitung 5 detik. 5, 4, 1, oke. Ketebak apa enggak? Oke, Piata Airboom Prime second generation ini harganya adalah 200 pas waktu gue beli. Sekarang 250-an lah ya. Oh, udah turun Kalau ya. bisa lebih murah berarti beruntung gitu. Atau di bawah 200, wah lebih beruntung lagi gitu. Gue nyesel beli duluan. Oke, jadi recommended apa enggak? Gue bilang kurang. Karena bagi gue yang suka denger lagu yang genrenya campur, nggak bukan bass doang, dan ketika gue pengen denger lagu akustik malah harus bolak-balik ngatur equalizer, dan itu cukup ngeselin. Itu Ribet juga sih. ya itu kurang menurut gue, dan poinnya malah jadi jatuh gitu. Bener-bener. Ya instead of the other things. Nilai dong. Nilai 7 dari 10. 7. Iya, 7 dari 10. Oke. Lanjut, gimana Jit? Kalau buat gue sih ya, selama ini ya udah gue menilai harga dulu tadi ya. Harga untuk harga dia 299. 299. Iya, genepinnya 300.000 lah ya. Oke. Nah, itu di website resminya Xiaomi, dan kalau kalian ke Mi Store-nya juga harganya segitu. Ya, sama. Iya. Maksudnya kan pasti ada yang beda di e-commerce lain dong, kayak Iya, misalnya iya. Tokopedia atau Shopee gitu kan. Pasti mungkin sekarang harganya udah 250 apa 170-an Ya, itulah. Pokoknya Oke. di bawah harga
officialnya gitu kan. Nah, untuk harga segitu kalau gue sih bisa bilang ini worth it banget. Worth it. Worth it Nilai. banget gitu kan. Nilai gue 9 dari 10. Bilang dari sana, wow, iya. bagus ya. Berarti 300.000 tuh worth it banget buat lo ya. Worth it Buat banget. gue nggak tahu kan kalau buat viewers kan. Oke, ya. Tergantung. Kan kita rekomendasi Iya. kan Oke, gitu. oke. Apain juga kalau kagak, gak bikin video. Oke, lo. Gue untuk harga ya, Yap. gue beli di Tokopedia, ada di official store-nya langsung di Vieta ID, seharga 699. Gue bingung nih kenapa e-commerce tuh selalu ngasih harga 99 gitu. Nanggung. Ya. Kenapa? Nanggung ya. Gak tahu. Dulu. Oke. Oke, dengan harga segitu, ini gue kasih nilai 8. Gue kasih nilai 8 karena memang banyak masih ada yang kurang sih menurut gue ya, masih ada yang kurang kayak ultra low latensinya yang gue harapin minim banget sama delay, ternyata ya nggak jauh beda lah gitu sama yang lain gitu. Beda cuma nggak jauh beda. Agak kecewa dikit gitu ya. Cuma gue ngerekomendasiin ini banget sih, worth it buat harga segitu. Terus buat lo yang pecinta high definition audio cocok banget ini, soalnya udah support aptX. Oke. Ya berarti gitu aja deh ya. Thanks nih Habibi sama Majid udah joining us. Sama-sama. Gitu kan, di Go Media Sama-sama. udah share info buat Go Media juga. Pasti dong. Oke. Santuy. Mungkin kita akan bikin video bareng lagi buat kedepannya. Boleh banget, boleh juga buat penonton yang udah nonton sampai sekarang, sampai ya lumayan panjang lah ya. Waktu udah 20 menitan loh malah. Oke. Nggak tahu nih di YouTube jadinya berapa menit nih? Nggak tahu, ya kan kita edit dulu. Oh, iya. Kan gue juga yang edit ya. Oke. Aja lu. Oke, bakal ketemu lagi dan please stay healthy. Jangan sampai kena corona atau COVID-19. Kita ketemu lagi next time. Saya Ligoy, bye. Bye.